Kita doa dulu guys. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga kita diselamatkan dengan menonton kembali trailer Merah Putih for All yang katanya ada bedanya. Ini 3 menit, tadinya 2 menit kalau nggak salah. Ini 3 menit. Ya, ada adegan yang lebih parah katanya. Jadi semoga kita diselamatkan. Semoga kita diselamatkan. 3 kali anjir. 3 kali. Apa yang beda dari yang pertama anjir? Oh, ada jalan masuknya. Per Vicky Movie, oh ada ininya sekarang. Oke. Ya. Kemudian oke. Menyambut 80 kemerdekaan RI. Oke. Randy, Mika, Lina, maju ke depan. Kalian berdelapan kami pilih jadi tim Merdeka. Jadi nggak langsung ke satu untuk tim Merdeka gitu, oke? Jadi ada ngobrol-ngobrolnya dulu. Kita boleh beda, tapi kita satu tim. Oke. Kita mau bawa bendera itu buat seluruh satu untuk tim Merdeka. Ngomongnya belum habis dipaksa. Tapi hilang benderanya. Udah dirubah tapi belum diberesin. Beneran hilang, Bang. Oke. Benderanya hilang. Beneran hilang, Bang. Nah, kok nggak konsisten ya? Di sini badannya, di sini ini anak badannya gede. Tapi Hilang, begitu sampai Bang. di sini, Benderanya pundaknya hilang, cuy. Pundaknya hilang. What the fuck? beneran hilang, Bang. Oke. Jangan-jangan desa sebelah nyolong. Aku pikir Hah? kita harus cari dari hutan dulu. Plotnya tambah kacau. Plotnya tambah kacau, goblok. Aku pikir desa sebelah yang nyuri. Harusnya ke desa sebelah dulu, bukan ke hutan dulu. Terus ini kenapa mukanya didandanin abis? Kita juga perlu sampaikan ke Pak Lurah kalau benderanya hilang dan Oke. tim kita akan mencarinya. Nah, oke, ada toko baju. Iya, dia ke pasar. Ke pasar loh, again. Dan again, untuk sebuah desa ini terlalu kota. Kalian gak takut ketemu nenek sihir pohon bambu? Oke. Gak usah lewat situ. Peta bilang ke kanan. Efeknya jauh lebih tinggi daripada suaranya, oke? Oke, Pegang kuat-kuat. anginnya tinggi. Jangan tinggalin teman. Iya. Gak kuat. Aku. Mungkin bendera bersejarah itu disimpan di tempat lain. Ada sebuah peta jalan ke tempat penyimpanan bendera itu. Bentar, itu suara AI. Itu suara AI. Enggak, ini bukan suara orang, ini suara AI nih. Simpan di tempat lain. Ada sebuah peta jalan ke tempat penyimpanan bendera itu. Iya, itu suara AI itu anjir. Tapi harus hati-hati. Hei, ada burung cantik di burung di dalam kandang. Pasti ada yang Kenapa suara sekarang laler ya? Oke. menangkapnya. Kita lepaskan. Oke. Dikejar pemburu nakal. Hah? Siapa yang melepas burung itu? Menurut Petra, kita harus masuk ke ruang bawah tanah. Ya, suaranya terlalu kencang. Untuk dan suara ini juga nggak kedengeran. Oke. Suara efeknya terlalu kencang. Terus kenapa bisa kesini? Ini kan nyari bendera ya? Ngapain ke reruntuhan? Bendera di Sandra. Jika kalian ingin bendera ini, tangkaplah burung yang tadi kalian lepaskan, lalu serahkan kepada kami. Ini gara-gara kamu.
kita nggak bakalan Konsistensi. punya uang sebanyak itu. Kita nggak bisa kembali pulang tanpa bendera itu. Kalaupun ini jauh lebih bagus ya, bukan artinya ini bagus banget, bukan artinya ini better, bukan ini better daripada rata-rata ya. Tapi ini misalnya tadinya nilainya 1 dari 10, ini jadi 1,5 dari 10 gitu ya. Setidaknya ini diracik dengan lebih baik. Sekarang bandingkan dengan ini semua kan tadi ada AI dan lain-lain ya. Gue tadi nemu ini. Semua dibuat pakai AI. Ntar ya, gue mulai dari awal. Ini ada yang buat seperti ini. Ini pakai AI, full AI. Ini pakai AI beneran. Ya. Oke. Ini full AI. Oke, full AI. Oke, ya. Saudara-saudara sekalian, Nah, Aji, Danang, Nanda, Tommy, Sari, Randy, Mika, maju ke depan. Kalian berlapan, kami pilih jadi tim Merdeka. nah. Katanya sih benderanya ada di gudang ini. Gudangnya lebih better. Kok benderanya nggak ada? Padahal itu adalah bendera merah putih bersejarah. Turun-temurun dari nenek moyang desa ini sejak tahun 1945. Ini dengan AI, ya sudahlah. Dia pun ngomong, imagine pakai Demina, video game Halo 2 sama Vio 3, berarti pakai Google sama Halo 2. Tapi yang membuat gue sedikit mengerti sama cerita ini adalah kenapa bendera pusaka tersebut harus dicari. Karena Bapak ini ngomong kan, karena bendera tersebut sudah dipakai bertahun-tahun sama desa ini. Dan ada nilai sejarahnya. Ada reasoningnya di sana. Jadi gue bisa mengerti kenapa mereka harus berpetualang untuk mencari bendera tersebut. Karena benderanya punya nilai sejarah. Yang ini cuman bendera, yang ini ada sih tadi waktu ada di rumah orang tua ini. Coba toko desa nih. Sejarah itu disimpan di Nih. Mungkin bendera bersejarah itu disimpan di tempat lain. Ada sebuah peta jalan ke tempat penyimpanan bendera itu. Nah, tapi nggak jelas gitu loh. Kenapa? Bendera bersejarah itu udah gitu. So, ya udah. Katanya kalau si Bintang Takari yang jadi animatornya ini yang ngurus animasi ini itu chatnya disebarkan. Bang, ini gue nggak tahu benar atau enggak. Salah satu artis desain dari luar negeri komen bahwa produsen memakai aset 3D untuk film Merah Putih ini katanya nggak dibayar. Nggak tabu. Nah, itu kita baca di sini. Kalau nggak salah itu ada di sini. Jadi, ya Bang, ini benar saya juga buat. Terima kasih banyak atas dukungannya. Saya coba jawab pertanyaan yang muncul di grup ini maupun di medsos lainnya. Berapa budget bikin film ini? Mungkin sekitar 1 juta. Buat naktirin anak-anak mengisi suara yang makan di warteg. Bentar, makan di warteg 1 juta gimana? Oke, mungkin gini ya, 1 juta makan di warteg untuk 3 bulan. Oke? Tadi, ya kan 3 bulan kan? Benar, film ini saya buat sendiri dengan modal cuma segitu. Saya nggak mau ribut minta bantuan sponsor, apalagi minta dana ke pemerintah. Kenapa kualitasnya nggak maksimal? Ya karena waktunya mepet, cuma 3 bulan. Buat teman-teman di sini yang pernah bikin short film, pasti tahu susahnya bikin film animasi dalam waktu sesingkat itu. Short film. Nah, setelah saya ikut webinar Devata X Ryan, ini dengan pembicara Mas Rian, sutradara Jumbo, saya nangkep pas dia bilang bahwa kualitas animasi itu nggak begitu jadi syarat utama untuk berkarya di film, tapi jalan ceritanya lah yang terpenting. Nah, makin ngebut lah saya ngerjainnya. Oke, gue menemukan anomali di sini. Tidak begitu jadi syarat utama untuk berkarya di film, tapi jalan ceritanya lah yang terpenting. Iya, kalau ceritanya itu punya bobot yang bagus. Jumbo, gue ngeliat trailernya aja, itu punya bobot yang bagus. Gue tertarik dengan Jumbo karena cerita premis yang dikeluarkan di trailernya itu menarik. Kok bisa tayang di bioskop? 3 bulan sebelumnya saya kenalan dengan seorang yang kebetulan bergerak di bidang perfilman. Beliau bilang kenapa nggak bikin film baru untuk momen kemerdekaan RI ke-80.
Saya jawab, waduh 3 bulan nggak mungkin kejar. Tapi setelah beliau melihat portofolio di website saya tanya soal budget dan durasi produksi film yang ada di situ. Beliau malah makin yakin dan terus mendorong saya untuk mencoba. Ini portofolionya. Dari posternya aja dia pakai aset yang sama sekitar 3 kali. 1, 2, 3, 4 kali bahkan 4. Mana? Oke. Akhirnya dengan waktu yang tersisa yang ada, saya berjibaku mengejar target tayang. Tidur saya cuma 2 jam sehari selama 3 bulan. Saya berpikir ini sih cuma perkembangan kecil, nggak seberapa dibanding para pejuang kita dulu yang rela mengorbankan nyawa demi merah putih yang berkibar. Oh ya, ntar dia agak ngelantur nih. Ditanya kenapa tayang di bioskop, malah jawabnya ke sini. Oh ya, soal tayang di bioskop, kenalan baru saya ini juga berjuang supaya film ini lolos tayang. Kebetulan beliau juga anggota komunitas pemilik bioskop di Indonesia dan dia minta bantuan komunitas tersebut. Ternyata komunitas mereka menyambut baik dan memberi dukungan karena temanya soal kebangsaan. Jadi begitulah ringkasannya, tanpa modal, kecuali buat traktirin teman-teman yang bantu, tanpa sponsor, tanpa bantuan pemerintah. Yang ini mungkin bikin warganet curiga filmnya dapat dana pemerintah, saya cuma bisa senyum boro-boro bro. Oke, segitu saja sih. Kalau ada pertanyaan saya mencoba jawabnya. Buat warga di sini terus bersemangat dan untuk berkaya ya. Cheers. Aset-aset yang saya punya saya kumpulkan selama puluhan tahun untuk proyek-proyek film animasi sebelumnya di luar negeri. Saya tinggal di Singapura lebih dari 25 tahun. 25 tahun kenapa kayak gini? This is lebih dari 25th. 25 tahun gitu loh. Ini akhirnya ke 25. Sekarang saya kembali menetap di Indonesia, Bali, Batam, Jakarta, Semarang. Untuk film Merah Putih ini saya hanya menggunakan kembali aset-aset yang saya punya dengan sedikit modifikasi. Jadi nggak ada beban tambahan biaya lagi. Jadi ngerti dong ya. Ngerti ya kalau misalnya aset-aset ini dipakai ulang gitu ya. Yang begitu ceritanya juga Mas sendirian, maksudnya maksud dan pesannya baik. Saya terima masukan dari siapapun untuk perbaikan ke depannya. Skenario ini pernah saya alami waktu di Pramuka dulu. Waktu itu kakak pembina menyuruh mencari bendera yang disembunyikan untuk menguji seberapa nasionalisme kita menghadapi tantangan di hutan untuk mencari bendera yang hilang. Jujur sampai sekarang kalau saya ikut upacara 17-an, pada saat pengibaran bendera Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya, saya selalu meneteskan air mata. Jadi saya harapkan bocil-bocil kita merasakan seperti itu. Mengingat terjadinya perang antara negara akhir ini, termasuk negara tetangga kita Thailand dan Kamboja, saya khawatir generasi muda kita akankah tetap menjaga Merah Putih terus berkibar. Oke, perkara soal ini gue juga dapat ini. Perkara soal memang tadi kan udah disebutkan ya, karakter-karakter yang ada di dalam situ tuh memang dari aset. Jadi dia punya aset, dipakai ulang. Hence, desainnya ya akan terus mirip-mirip. Makanya kalau misalnya ngeliat tadi seperti ini, kita bisa melihat beberapa gambar yang sama di sini jadinya. Beberapa karakter keluar lagi, ini banteng keluar 2 kali gitu. Di sini ada lagi bantengnya di sini, tuh ada lagi bantengnya di sini gitu. Karena aset berkali-kali dipakai. Dan jadi ya nggak heran kalau misalnya ya dia cuman dimodifikasi doang gitu loh. Jadi emang udah aset lama yang dia dibayar mungkin waktu di Singapura gitu ya. Dia pakai entah buat apa. Mungkin buat video presentasi mungkin didaur ulang untuk menjadi Merah Putih One for All ini gitu. Gue kemarin juga ngeliat ada foto-foto yang coba ini salah satu pengisi suaranya ya. Gue gedein. Lihat ininya. Lihat mic-nya ya, lihat mic-nya. Sama ya. Ya, ATH 2020, gue tahu. ATH 2020 itu 1,4 termasuk mic yang decent lah sebenarnya. ATH 2020 nih ya, ATH 2020 1,5 tapi kalau yang lebih tinggi lagi ada yang sampai 2 juta gitu ya. Tapi ATH 2020 itu makainya ini ATH 2100. Punya gue tuh ini juga. Nah, ini ATH 2100X. Makanya bisa pakai ini, oke? Ini mic dynamic. Nembaknya kayak gini. Nembak ke depan gini. Ini mic condenser.
harusnya begini. Harusnya begini ngomongnya. Karena pilnya tuh ngadep kayak gini. Harusnya pilnya tuh ngadep ke depan sini. Karena pilnya nggak nonjok ke depan sini. Ini udah aneh. Cara pakai mic-nya aja udah aneh. Satu, make mic-nya salah. Dua, ruangannya terlalu luas untuk VO. Mic condenser itu lebih sensitif daripada mic dynamic. Mic dynamic itu akan nangkep di sekitar sini aja. Kalau dia akan nembak ke mulut gua gitu. Mic condenser tuh gede banget ngambilnya. Jadi ketika dia di ruangan seperti ini, ruangannya kosong tanpa isolasi sama sekali, ini akan gemak kemana-mana suaranya. Makanya kalau kalian dengar tadi suaranya berantakan sekali. Kalau kalian dengar suara ini, mau nonton keempat kali, tentu tidak. Gue kasih nama pengisi suaranya karena mereka jadinya mereka cuman bekerja ya. Pengisi suaranya cuman bekerja, mereka juga jadi kena getahnya. Karena kalian tahu sendiri netizen Indonesia kayak apa ya mulutnya ya. Ngetiknya kayak gimana? Begitu tahu pasti langsung deret gitu loh. Gue kasihan sama mereka. Gue nggak tahu. Yang jahat adalah yang bawa ini ke bioskop. Again, gue akan ngomong yang jahat itu yang ngebawa ini ke bioskop. Karena menurut gue kualitas seperti ini lebih pantasnya cuma berputar di YouTube aja. Udah di YouTube aja. Atau kalaupun mau jadi sebuah film yang ditayangkan dalam ruang lingkup kecil, bukan untuk konsumsi semua orang. Rasanya seperti itu gitu loh rasanya. Nih, klarifikasi Merah Putih terkait isu dana aliran dari pemerintah menanggapi tudingan yang beredar luas di media sosial mengenai dugaan penerimaan dana sebesar 6,7 miliar dari pemerintah untuk produksi film animasi Merah Putih One for All. Saya, Toto Sugriwo, selaku produser, dengan tegas menyatakan tuduhan tersebut tidak benar dan merupakan fitnah keji. Kami tidak pernah menerima 1 rupiah pun dana dari pemerintah, apalagi melakukan tindakan korupsi atau memanfaatkan uang haram sebagaimana yang dituduhkan. Isu ini tidak hanya menyerang pribadi saya, tapi juga berdampak serius terhadap keluarga, istri, dan anak-anak saya, yang kini mengalami tekanan mental dan rasa tertekan akibat hujatan yang tersebar. Sehubungan dengan hal ini, kami memohon kepada masyarakat dan warganet untuk tidak serta-merta ikut menyebarkan informasi yang tidak benar, serta menghentikan segala bentuk hujatan, fitnah, serta serangan tanpa dasar. Pihak pemerintah melalui Ibu Irene Umar, Wakil Ekonomi Kreatif, juga memberikan klarifikasi resmi bahwa pada saat menerima audiensi tim Merah Putih One for All, beliau hanya memberikan sejumlah masukan terkait cerita, karakter, visual, look and feel, trailer, dan aspek kreatif lainnya. Sebagaimana beliau lakukan terhadap pihak yang beraudiensi, beliau tidak memberikan bantuan finansial maupun fasilitas promosi kepada film ini. Klarifikasi ini saya sampaikan dengan tulus dan sejujur-jujurnya demi menjaga kebenaran informasi dan nama baik saya. Besar harapan saya agar publik dapat memahami duduk persoalan yang sebenarnya, sehingga saya dapat kembali menjalani kehidupan dan berkarya dengan tenang. Cuman gini loh. Ngasih masukan atau ngasih pemasukan. Pertama, 1 gitu. Beliau tidak memberikan bantuan finansial maupun fasilitas promosi. Kenapa bisa tembus ke ini? Kenapa bisa tembus ke bioskop? 21 loh. 21 Cineplex loh. Gue bingung kenapa bisa tembus animasi sancur ini gitu loh. Gue berusaha sugar coating dikit ya, karena kalau gue ngomong terlalu jujur, ini lebih parah nih jadinya nih. Tanggal 14 mendingan Panji Tengkorak yang keluar, dan kalian nonton Panji Tengkorak di situ. Tapi Panji Tengkorak pun mengerti tanggal 15-nya ada KNY, dan dia mengundurkan tanggal jadi tanggal 28 kan kalau nggak salah, 28 Agustus supaya tidak bentrokan sama KNY. Sama Kimetsu no Yaiba. Kenapa trailer ini bisa booming? Karena dari segala aspek itu terasa salah. Posternya terasa salah, animasinya terasa salah, desainnya terasa salah, ceritanya terasa salah, bahkan font dan typonya terasa salah. Gak ada yang benar rasanya, seriusan. Hence, banyak yang ngomongin hal ini gitu loh. Karena semuanya rasanya salah gitu loh. And why the hell ini jadi animasi untuk menyambut kemerdekaan 80 tahun. Kalau ini
keluarnya di YouTube dibuat sama anak-anak SMA. Anak-anak SMA ya. Donation. Thank you. Dibuat sama anak-anak SMA, mungkin orang akan percaya. Mungkin. Gunawan Parago, Ketua Badan Perfilman Indonesia. Nggak ada konsultasi, justru saya tahu minggu-minggu ini saja setelah ramai. Trailer itu kan kita sudah bisa baca, apalagi aslinya. Trailer itu sudah tidak beres, logikanya nggak jalan, jadinya kayak apa. Kalau minta tanggapan saya, justru sangat disayangkan. Sangat disayangkan muncul film seperti ini. Takutnya muncul spekulasi, di mana industri animasi kita lagi bagus-bagusnya, industri animasi kita lagi bagus-bagusnya. Kalau concern saya ke situ, sesuatu yang kalau dibuat serius yang mendekati bagus ya pasti. Ini sebutan juga agak aneh. To be honest, itu masih lebih make sense ya kalau yang tadi ya. Masih lebih make sense kalau katanya dia terinspirasi dari dulu saya disuruh nyari bendera sama kakak saya waktu pramuka. Itu lebih make sense daripada ada anak-anak disuruh Pak Lurah untuk nyari bendera di hutan. Kalau anak pramuka disuruh nyari bendera di hutan, itu kayak ujian Chunin. Masih seru ngeliatnya. Kalau kalian tahu Naruto, kayak Chunin apa? Kayak ujian Chunin. Seriusan. Masih oke lah, justru masih oke gitu loh. Aduh. Lah kan emang dikena. Aduh, ada ularnya. Iya juga ya. Bang Jam, bocah-bocah genin. Tolong kasih tahu gue, apakah iya? Gue tahu banyak film Indonesia yang buruk tetap ditayangkan di bioskop 21. Tapi even itu cuman bisa keluar di daerah-daerah terpencil doang, gitu ya. Cuman bisa keluar di bioskop-bioskop di mall-mall yang kecil-kecil doang. Yang nontonnya kalau nggak salah masih 30 ribuan gitu, masih bisa seperti gitu. Tapi other than that, ketika itu sudah masuk ke bioskop yang besar, udah nggak bisa gitu. Nah, yang gue nggak tahu kenapa bisa tembus ke ke bioskop. Gue nggak tahu juga kenapa animasi ini harus ke bioskop dalam rangka 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Tapi ini membuat prihatin gitu. Membuat prihatin animator Indonesia yang sudah berjuang keras untuk memajukan animasi Indonesia. Kalau memang benar, again, gue tidak menuduh itu benar 6,7 miliar itu turun ya. Tapi akan agak aneh kalau misalnya bergadang cuma 2 jam tidur. Artinya dia fokus kerjain animasi ini ya selama 3 bulan ya. Tidak dibayar. Itu nggak masuk ke otak gue. Katakan gue kurang nasionalis ya, dengan pemikiran kalau ada ada seorang animator dibayar cuma 1 juta, itu pun dibagi-bagi, tidur cuma 2 jam sehari selama 3 bulan. Buat gue tuh aneh, nggak make sense. Tidak dibayar, buang-buang waktu dan cuma berapa? Makanya gue bingung, gue nggak bisa berpikir ke sana, Mengingat lu punya kebutuhan hidup juga. Seriusan, gue nggak bisa menalar hal tersebut saat ini. Kalau misalnya kita mau ngomong indies ekonomi, gitu ya, indies ekonomi itu tidak make sense. So please, siapapun yang ada di kolom komen ya, jelaskan ke gue apakah ya bikin animasi seperti tadi ya 3 bulan tidur cuma 2 jam ya, artinya seharian dia ngerjain animasi itu tanpa dibayar, atau cuman dibayar 1 juta dan itu dibagi-bagi cuman buat makan warteg, itu make sense. 1 juta itu nggak sampai sebulan habis loh sebenarnya. Please kasih tahu gue, please cerahkan gue. Terus kalau di kolom komentar kalian tentang masalah ini, karena gue udah stres banget dengan ngeliatin ini. Please, ini akan jadi konten terakhir gue nggak mau ngebahas lagi soal ini. Oke guys, sip.